Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Bengkulu bersama saya Nadia Tobing. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Akibat dilanda kemarau dan El Nino, puluhan hektar sawah di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu kering kerontang. Ditinggal kerja, 2 rumah warga perumahan Bakti Insani, Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu, dibobol pencuri. Kampanyekan anti korupsi, KPK gelar pawai bus jelajah negeri di Kota Bengkulu. Akibat tak diguyur hujan sejak 2 bulan lalu, puluhan hektar lahan persawahan di Kota Bengkulu kering kerontang. Kurangnya pasokan air ini membuat para petani Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Teluk Segara terancam merugi. Hal ini karena tanaman padi yang baru berusia sekitar 1 hingga 2 bulan di lahan persawahan ini mulai menguning dan terancam mati. Menurut salah satu petani, Yulmi, ia dan petani lainnya saat ini hanya bisa pasrah. Selain berharap hujan segera turun, mereka juga berharap adanya solusi lain dari pemerintah mengatasi kekeringan di lahan persawahan mereka ini. Hampir sebulan dah. Sebulan Bu ya? Padi kola umur sebulan lebih dah. Jarangnya ada hujan. Ini berarti kita gagal tanam Bu ya? Iyo, yang gagal tanam gitu. Untuk bantuan apa dari siring-siring air tidak ada kita Bu? Tidak ada, supaya tidak ada. Kalau dari penyuluh pertanian atau semacamnya ada yang mendatangi tidak? Kalau kini belum. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Anjas mengatakan, kemarau dan cuaca panas yang melanda sejak beberapa bulan belakangan ini terjadi karena adanya El Nino. Fenomena ini tak hanya membuat berkurangnya curah hujan, namun juga meningkatnya suhu panas di daerah Pasifik bagian barat dari Papua hingga Sumatera. Kekeringan di Bengkulu kapan? Diperkirakan Agustus September. Ya, kemudian mulai menurun hingga Desember. Itu faktornya apa? Faktor utama karena ada El Nino. El Nino artinya yaitu daerah Pasifik bagian barat, yaitu mulai dari Pasifik bagian barat dari Papua hingga Sumatera itu tidak terdapat sangat sedikit adanya uap air yang menyebabkan terjadinya hujan. Karena uap air tersebut bergerak menuju ke wilayah Pasifik Timur, yaitu wilayah Amerika Selatan. Gitu. Anjas menambahkan, meski fenomena El Nino diprediksi masih akan berlangsung hingga Februari 2024 mendatang, musim kemarau di Provinsi Bengkulu khususnya ini diprediksi akan segera berakhir awal September mendatang. Dwinka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu. Akibat musim kemarau dan El Nino yang terjadi sejak 1 bulan lalu, harga beras di pasar tradisional Kota Bengkulu saat ini merangkak naik. Mahalnya harga beras itu dikeluhkan pedagang pasar Minggu Kota Bengkulu. Pasalnya, akibat kenaikan harga tersebut, omset mereka turun hingga 50%. Biasanya per hari, pedagang bisa menjual 200 kg beras. Saat ini hanya 70 hingga 100 kg. Beras naik mulai dari harga Rp20 hingga Rp24.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitasnya. Yang menengah 21. Dari harga berapa nih? Dari harga 18, yang 18 dulu, sekarang 20. Yang harga 20 sekarang 22. Yang harga 22 dulu sekarang 24. Kenapa tuh naik? Ini lantaran pasokan beras nipis, nggak ada. Dari petani Pak ya? Dari petani nggak ada. Nah, berapa Panen lama? belum. Ya sekitar sebulan setengah lah. Sebulan lah. Sekitar sebulan ini. Naik terus tiap hari Minggu. Mau ngambil 3 hari naik lagi. Ngambil kira-kira seminggu naik lagi. Untuk penjualan sendiri gimana Bu? Ya,
masalahnya ya sepi lah. Sepi ya. Iya. Keluhan senada juga disampaikan warga Kota Bengkulu, Riswandi. Ia mengaku kenaikan harga beras memberatkan. Saat ini ia terpaksa mengurangi jumlah pembelian akibat harga yang mahal. Ya gimana, kalau mau mahal mau murah yang namanya kebutuhan harus dibeli. Ya Bisa kan? banyak beli sedikit. Ya nggak bisa beli sekarung, beli setengah karung, nggak bisa secupa setengah cupa, ya gitulah. Jadi kita kurangi pembelian Pak ya. Yang penting makan tiap hari kan. Pak, mungkin ada harapan kita Pak kaitan dengan pemerintah. Ya kalau harapan kita kalau bisa yang namanya kebutuhan yang paling pokok kayak beras, kayak cabai gitu kan, sayur macam minyak itu kalau bisa murah kan. Warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi karena saat ini tidak hanya beras, harga jumlah sayuran di pasaran seperti cabai, tomat dan sayuran lainnya juga naik. Dunka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu. Ditinggal kerja, 2 unit rumah warga perumahan Bakti Insan, Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu dibobol pencuri. Barang berharga mulai dari ponsel, perhiasan emas, uang celengan anak sebesar 700.000 hingga tabung gas 3 kg raib digasak pencuri. Salah satu korban, Adi, mengatakan saat kejadian, ia dan istri sedang bekerja dan baru pulang pada malam hari. Sebelumnya, ia dihubungi tetangganya jika rumahnya dibobol pencuri. Pencuri masuk ke dalam rumah dengan cara memecahkan kaca bagian depan rumahnya dengan batu. Pelaku diperkirakan beroperasi antara pukul 1 hingga 2 siang. Rumah lainnya yang tepat bersebelahan dengan rumahnya juga dibobol di waktu yang bersamaan. Pelaku masuk melalui dapur rumah dengan cara mencongkel dinding dapur yang terbuat dari seng. Nak lapor kemana? Polisi, Mbak. Kita kurang paham Bang ya. Ya rumah mana duluan yang dibobol kan, antara 2 rumah ini kan. Yang jelas kaca kami dipecahkan Bang. Yang kehilangan kami itu tabung gas, perhiasan, celengan anak buah kami sama HP iPhone. Itu posisi rumah memang kosong. Kosong Bang, karena kami kan pagi kerja. Ya keluar, malam baru pulang. Ya. Kejadian sekitar jam berapa Bang kira-kira? Kisaran siang mungkin Bang. Siang. Iya siang Bang. Kayak siang. Sekitar jam 1-an atau jam berapa? Kira-kira ya Bang, jam 1-an atau jam 12-an kan, karena sekitar komplek kami ini kosong. Kalau ya jam 8 tuh udah kosong. Malam baru pulang semua. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Pencurian telah dilaporkan ke polisi Kampung Melayu dan saat ini masih didalami. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Seorang residivis kembali diringkus polisi karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. RE 33 tahun warga Kabupaten Bengkulu Tengah ini ditangkap di rumahnya dengan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu seberat 9,14 gram. Kasat Narkoba AKP Tommy Sahri mengatakan RE ini terlibat jaringan pengedar narkotika lintas provinsi. Ia membeli barang haram tersebut dari seseorang di Provinsi Sumatera Selatan seharga 9 juta rupiah untuk diedarkan kembali di Kota Bengkulu dan sekitarnya. Saat ini RE masih diperiksa karena diduga ia tak sendiri menjalankan bisnis barang haram tersebut. Ini yang untuk barang bukti sabu dari pelaku membeli, ya barang tersebut dia dapat dari Sumatera Selatan, wilayah Sumatera Selatan, yang tadinya rencana beliau akan bawa ke Kota Bengkulu dan akan dibuat paket-paket seperti itu untuk diedarkan di Kota Bengkulu. Ya, jadi dengan berat yang 9,4 gram ini dipecah kembali menjadi paket-paket kecil, setelah itu baru diedarkan. Residipis, nah? Residipis. Akibat ulahnya, residivis kasus tindak penganiayaan ini kembali harus merasakan dinginnya tembok jeruji besi karena terancam dijerat Undang-Undang Pemberantasan Narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.